Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Kak Rizka yang udah menyempatkan malam minggunya untuk mengikuti Esprep Mitrik ini. Jadi untuk Esprep Mitrik ini agendanya seperti biasa akan ada pemaparan soal-soal UAS dan juga soal tahun lalu mungkin dari Kak Rizka. Lalu nanti juga akan ada mungkin ada kuis ya Kak nanti. Ya mungkin nanti satu. Ya, mungkin ada kuis dan nanti juga akan di-share link absensinya dan evaluasi. Semoga teman-teman bisa memperhatikan materi dan juga bisa aktif. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh lewat chat atau langsung on mic. Eh, Kalau Kak Rizka bertanya juga boleh untuk dijawab. Mungkin segitu untuk openingnya. Aku kembalikan ke Kak Rizka. Terima kasih. Oke, thank you Farhan. Eh, Mungkin kita langsung aja kali ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Selamat datang di Esprep kita yang di UAS gitu ya. Nggak kerasa kita udah sampai di Esprep UAS lagi. Nah mungkin pertama-tama aku mau share info dulu gitu ya. Share info tentang UASnya. Sebetulnya ini kayak belum tentu, maksudnya ini belum benar-benar official karena kayak ini obrolan aku sama Pak Estro di 2 minggu atau 3 minggu ke belakang gitu ya. Jadi kalau untuk UAS itu kemungkinan masih tetap offline ya teman-teman. Jadi uh, kayaknya Pak Estro nggak akan online gitu ya untuk UAS. Jadi kemungkinan besar offline, tapi nggak menutup kemungkinan juga online gitu ya, atau take home. Nah terus untuk pelaksanaannya itu uh, terakhir kan aku bilang di tanggal 15 ya, di tanggal 15 pagi, terus kan sorenya itu lanjutan dari presentasi kemarin gitu ya. Nah, tapi terakhir tuh aku ngobrol sama Pak Estro kalau UAS itu bakal tetap di tanggal 22 ya teman-teman. Jadi di minggu depannya lagi, karena beliau itu bilangnya kalau minggu UAS itu di tanggal 18 sampai tanggal 22 gitu, kalau nggak salah. Jadi nggak dimulai dari minggu depan tapi minggu depannya lagi. Itu sih terakhir obrolan aku sama Pak Estro, jadi kemungkinan di tanggal 22. Cuman mungkin ada apa ya, ada uh, mercy gitu ya dari Pak Estro mungkin buat puasa jadi take home gitu ya, karena kalian kan udah ngerjain proyek juga tuh. Tapi ya banyak kemungkinan yang mungkin masih bisa terjadi, tapi mungkin untuk sekilas infonya kayak gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain buat persiapan luasnya gitu ya. Nah, terus juga kita kan Mitrik kemarin udah presentasi proyek gitu ya. Dari teman-teman mungkin sebagian di sini udah ada yang presentasi, sebagian juga mungkin ada yang nanti di minggu depan. Dan semoga hasil dari yang teman-teman presentasi kemarin itu udah pada bagus-bagus gitu ya, feedback dari Pak Estronya. Mungkin itu bridging awal aku. Nah, sekarang mungkin aku langsung mulai ke soal aja. Ini share screen-nya belum dikasih ke aku. Boleh tolong? Belum allow. Udah bisa belum Kak? Oke, sudah. Oke, jadi eh, soalnya itu bisa teman-teman lihat juga mungkin ya tadi yang di-share sama Farhan. Nah, jadi soal yang aku pakai ini sekarang tuh adalah soal waktu aku esprep tahun lalu gitu ya. Misalnya waktu pas aku belajar metrik itu semester 4. Nah, tapi sebetulnya waktu pas aku UAS kemarin itu eh, aku offline gitu UASnya. UASnya offline dan eh, emang soalnya beda gitu ya sama yang esprep gitu. Nggak kayak waktu pas aku UTS tuh soalnya sama kayak esprep. Nah, tapi kan kalian juga pas kemarin tuh soal UTS kan sangat amat berbeda ya sama yang di esprep. Nah, mungkin aku mau tanya dulu kira-kira menurut kalian dari soal UTS kemarin itu
soalnya gimana? Maksudnya susah atau gampang? Atau kayak ya sosok lah masih bisa dijawab atau kayak gimana? Boleh reviewnya dulu gak? Anyone? Halo? Masih bisa dijawab dikit, Kak. Maksudnya tapi susah menurut kamu Han itu susah apa gampang? Sebenarnya lumayan susah, Kak, cuma kemarin tuh agak kebantu sama kayak Kang HP tuh ngasih pembelajaran gitu, Kak, sebelum UASnya ada dia kayak ngasih belajar. Jadi kebantu dikit sama itu. Masih masih belajar kayak gimana? Review materi kah maksudnya? Apa, Kak? Nge-review materi gitu. Dia nge-review materi dan kebetulan soalnya agak mirip sama yang keluar di UASnya. Oh, Soal esai gitu. oke. Eh, ya, oke deh. Berarti masih bisa dijawab lah ya, seenggaknya. Berarti mungkin tetap kuncinya adalah kalian emang harus belajar lagi gitu ya, review soal soal materi gitu ya, materi. Nah, mungkin sedikit cerita dulu gitu ya, kalau misalnya di UAS aku yang tahun kemarin tuh emang soalnya tuh esai dan eh, banyaknya tuh soal-soal kayak gini juga gitu loh. Walaupun mungkin kan aku di sini bakal bahas tata ya, tetap bahas bahas tata juga, tapi nanti di sini juga ada beberapa yang kayak eh, jawabannya itu pendapat atau emang pengetahuan kalian gitu kan. Nah, terus mungkin yang perlu aku catat mungkin buat persiapan UAS adalah selain kalian apa mempelajari teori gitu ya, mempelajari teori, tapi kalian juga harus kayak mempelajari tentang contoh-contohnya gitu. Misalnya kayak contoh untuk PSM itu biasanya ada di impact evaluasi di dampak yang seperti apa gitu, atau mungkin penggunaan RDD itu contohnya ketika apa dan lain sebagainya begitu. Karena waktu pas aku UAS tuh aku inget banget ada soal yang kayak dia tuh nanya misalnya di program ini tuh lebih baik pakai pakai impact evaluasi yang mana gitu berdasarkan deskripsi soalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa terlatih buat membedakan antara uh, apa namanya jenis-jenis impact evaluation. Nah begitu. Jadi karena di materi setelah UTS itu kita emang berfokus pada impact evaluation, jadi kemungkinan besar untuk materi UAS juga ya bakal dari tentang impact evaluation gitu, of course. Kayak gitu. Nah, ini jadi tadi ada soal-soal ya. Ini soal yang dipakai waktu SPP aku tahun lalu, gitu ya, dari Kanovira. Nah, sebelum aku masuk ke SPP ini, masuk ke ini gitu ya, bahas ini. Mungkin aku bakal ngasih kuisnya di sekarang gitu ya. Ngasih kuis di awal. Aku cuman mau tanya ke kalian, eh coba jelasin gitu ya, salah satu di antara kalian, coba jelasin apa yang kalian ketahui tentang impact evaluation. Coba jelasin dari semua yang udah kita pelajari selama di lab atau di kelas. Boleh kalian jelasin apa yang kalian uh, mau gitu. Nah, nanti yang jawab mungkin itu nanti yang bakal dapat hadiah quiz. Oke? Okay? Silakan siapa ada yang mau menjawab tentang impact evaluation? Anyone? Seenggaknya kayak biar aku tahu kayak pengetahuan kalian sampai sejauh mana gitu tentang impact evaluation. Ada yang mau? Guys? Jadi buat jadi kuisnya loh. Kalau misalnya enggak, ya gimana ya? Dum, dum, dum. Boleh, Kak. Oke, boleh Faza. Silahkan. Suara aku jelas nggak ya, Kak? Jelas, jelas. Ya, aku jelas. Oke. Eh, yang aku tahu itu impact evaluation tuh kita menghitung dampak dari sebuah eh, eh, kebijakan. Nah, ada dua jenisnya. Yang pertama itu eksperimental, yang kedua ada kuasi. Nah, cuman aku lupa itu namanya apa.
kepanjangannya. Nah, terus yang eksperimental itu biasanya dipakai kalau misalnya kalau misalnya si kebijakan itu belum dibuat. Jadi kita eh, bikin sampelnya itu dari awal gitu. Kita bikin kontrafaktual sama sampel treatmentnya itu dari awal. Kalau misalnya yang satu lagi yang kuasi itu tuh enggak, si kebijakannya tuh udah berjalan. Jadi dia si sampelnya tuh nggak bisa ditentuin dari awal gitu. Nggak bisa random sampling. Kalau misalnya yang satu lagi tuh random sampling. Udah Kak, kalau dari aku segitu. Oke, thank you Faza buat jawabannya. Udah cukup bagus ya penalarannya. Nah, mungkin nanti dari James boleh dicatat ya, yang dapat kuisnya nanti Faza. Oke, ya udah bener ya. Jadi kalau untuk impact evaluation itu kita menghitung dampak gitu ya. Di sini aku ada PPT-nya. Ini PPT-nya Pak Eki sih. Jadi ya impact evaluation itu kita mau suatu studi gitu ya buat mempelajari tentang eh, gimana adanya kebijakan itu berdampak. Kita mau menghitung dampak yang terjadi eh, pada suatu kebijakan gitu ya. Nah, selain itu kita juga pengen tahu gitu apakah emang benar gitu perubahan yang terjadi pada kelompok yang mendapatkan kebijakan itu emang benarkah itu tuh karena ada kebijakan yang kita lakukan atau karena ada faktor lain gitu. Jadi makanya kita melakukan impact evaluation. Dan apa ya, dampaknya itu dalam jangka panjang gitu ya, dalam suatu outcome. Seperti itu. Nah, tadi mungkin kalau untuk yang eksperimental itu udah benar ya. Jadi kita ngelakuinnya itu lebih ke memprediksi gitu, memprediksi dampak karena dilakukan sebelum kebijakan itu berjalan gitu ya. Sementara kalau yang satunya lagi itu namanya kuasi eksperimental ya, kuasi eksperimental atau non eksperimental itu dilakukan setelah eh, programnya ketika berjalan atau mungkin sebelum atau setelah programnya berjalan. Jadi kalau untuk kuasi eksperimental itu emang benar-benar kita menghitung dampaknya kayak gitu. Oke, nanti teman-teman boleh baca-baca lagi, review-review lagi materi tentang kuasi eh, dan eksperimental method di MPR. Oke deh, thank you Faza dan yang lainnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal statanya gitu ya. Nah, jadi di sini aku punya soal gitu ya. Ada satu, dua, tiga, tiga gitu ya, tiga tentang penjelasan yang beranak cucu. Nah, jadi kita ke soal yang pertama. Di sini ada deskripsinya dulu gitu ya. Deskripsinya dulu. Pertama, di suatu pemerintah TikTok ya akan melaksanakan suatu program ya. Programnya itu adalah subsidi jaminan kesehatan yang merupakan bagian dari reformasi sektor kesehatan berskala besar. Nah, pemerintah TikTokia ini prihatin dengan kualitas kesehatan masyarakat miskin pedesaan yang tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan dasar. Dan ujungnya hal ini akan merugikan kesehatan mereka itu sendiri. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah itu akan mensubsidi pembelian asuransi kesehatan untuk masyarakat pedesaan yang miskin. Dan asuransi ini menanggung biaya terkait perawatan kesehatan dan obat-obatan bagi mereka yang terdaftar. Dengan demikian, si PSJK ini diharapkan dapat mengurangi biaya kesehatan untuk masyarakat miskin dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Jadi si program subsidi jaminan kesehatan ini tentu saja tujuannya adalah untuk mengurangi biaya out of pocket yang dikeluarkan oleh si masyarakat gitu ya. Jadi ada nih suatu biaya yang dikeluarkan sendiri oleh pasien itu sebutnya out of pocket gitu. Jadi kalian mungkin di ekonomi kesehatan bakal bahas itu juga. Nah, terus di nomor 1, pertanyaannya itu adalah dari keterangan di atas, buatlah result change atau theory of change dari si program PSJK. Nah, pastikan seluruh komponen yang penting dalam sebuah result of change atau TOC, theory of change, itu dimasukkan ke dalam data. Nah, ini tuh untuk melihat yang seperti ini tuh kita bisa lihat itu dari pertama-tama gitu ya, lihat dari inputnya. Jadi kebijakan apa gitu yang bakal dikasih ke si uh, masyarakat gitu, kayak programnya itu apa gitu, aktivitas apa yang diberikan ke si masyarakat itu buat inputnya.
Terus kita juga lihat outputnya, jadi kayak hasil langsung atau hasil jangka pendek dari adanya program. Habis itu kita ngelihat outcomes-nya, dan terakhir itu tujuannya gitu, tujuan dari si adanya program. Nah, untuk menjawab hal ini gitu ya, nomor satu ini, kita tuh bisa ngelihat contohnya itu ada di yang ini, yang uh, intro 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 impact evaluation, kalau nggak salah itu impact evaluation intro. Jadi di sini tuh dijelasin kayak pentingnya theory of change gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini yang hal-hal yang bisa kalian pakai gitu untuk membuat suatu theory of change. Jadi kita pertama inputs-nya itu pertama apa? Tadi kan udah dijelasin ya di sini kayak mana ya? Ini. Mensubsidi pembelian asuransi kesehatan untuk masyarakat pedesaan yang miskin. Nah, jadi inputs-nya itu kita bisa tulis itu pemberian subsidi misalnya, atau pemberian subsidi asuransi. Nah, kemudian untuk aktivitasnya berarti ya pemberian subsidi itu sendiri gitu ya. Kemudian output-nya itu kita bisa tulis kayak hasil yang setelah subsidi itu diberikan. Misalnya kayak si masyarakatnya itu jadi mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya, ketika mereka udah punya uang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi output-nya gitu ya, hasil langsung dari adanya program itu adalah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Terus outcomes-nya gitu ya, outcomes-nya itu jadi setelah mereka punya akses kesehatan yang baik, mereka punya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, pada jangka panjang gitu ya, diharapkan bahwa nanti si masyarakat ini tuh punya kesehatan yang lebih meningkat gitu kan. Jadi improve health gitu misalnya. Nah, terus nah outcomes ini misalnya ya improve. Jadi misalnya untuk outcomes-nya itu jadi masyarakat itu karena adanya subsidi, jadi mereka bisa mengurangi biaya gitu kan. Bisa dalam jangka panjang biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu jadi berkurang gitu karena adanya subsidi. Nah, kemudian baru deh si hasilnya, impact-nya itu adalah kesehatan yang meningkat. Nah, jadi kita bisa tulis ya di sini misalnya pertama input-nya, terus output-nya, habis itu outcomes-nya, sama impact. Tuh. Nah, inputnya adalah misalnya tadi apa? Pemberian subsidi dalam subsidi dalam pembelian asuransi kesehatan. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat di sini gitu ya untuk kayak menentukan inputnya apa, outputnya apa, outcomes-nya apa, impact-nya apa gitu ya. Nah, ini ke masyarakat miskin. Tuh. Kemudian untuk outputnya adalah masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu. Nah, untuk outcomes-nya itu masyarakat dapat mengurangi biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Impact-nya adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di pedesaan tersebut. Nah, jadi sebetulnya untuk yang theory of change ini kalian bisa apa ya sebutnya, kayak ya tergantung gitu, kalian bisa terserah kalian gitu ngisinya kayak gimana, sesuaikan aja gitu ya kata-katanya sama yang ada di si soalnya gitu ya, di si keterangan ini, pakai kata-kata kalian sendiri. Seperti itu ya, jadi theory of change tuh kalian bisa lihat contohnya di sini ya, atau mungkin yang ini, yang pemberian program keluarga harapan. Ini ya.
apa sih tujuan, apa impact-nya ke edukasi ataupun ke kesehatan. Seperti itu nih, ada banyak ya contoh theory of change. Kalian bisa baca untuk meningkatkan pemahaman kalian. Seperti itu. Nah, kemudian di yang nomor 2, kita ditanya kayak kapan perlu menyusun TOC gitu ya. Nah, jadi tentu saja TOC ini tuh disusun ketika kita tuh mau membuat suatu kebijakan gitu ya. Nah, biasanya si TOC ini itu dipikirkan gitu ya, dirembuk gitu ya, didiskusikan gitu ya sebelum program ini tuh berjalan gitu ya. Jadi ya sebelum program. Jadi ini tuh kayak ya harapan kita lah, harapan si buat kebijakan ketika membuat kebijakan ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus ini TOC ini tuh dibuat ketika si pemerintahnya itu merasa prihatin gitu ya dengan si kualitas masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat kayak gini. Nah, ya, nih, pemerintah prihatin dengan kualitas masyarakat miskin yang tidak mampu. Jadi dia untuk mengatasi masalah ini dia mensubsidi pemberian asuransi. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa tulis gitu ya kalau TOC disusun gitu ya ketika sebelum program dijalankan. Sebelum program dijalankan. Dalam kasus ini gitu ya, dalam kasus ini TOC dibuat ketika pemerintah merasa prihatin dengan kualitas kesehatan masyarakat dan ingin mengatasi masalah tersebut dengan cara pemberian asuransi kesehatan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke kenapa sih kita perlu menyusun TOC? Tentu saja gitu ya, kayak tapi kita perlu menyusun ya karena kita bisa melihat gitu kayak step by step ketika si program ini tuh didapatkan oleh masyarakat gitu, kayak dalam jangka pendeknya seperti apa, dalam jangka panjangnya seperti apa. Jadi kita bisa memprediksi gitu kemungkinan yang akan terjadi ketika si program ini tuh dilaksanakan gitu ya. Jadi kita pengen melihat perubahan-perubahan yang terjadi ketika si step-step tersebut gitu. Ketika misalnya inputnya diberikan, terus perubahan yang terjadi pada outputnya seperti apa, perubahan pada outcome seperti apa, terus perubahan pada si impact-nya itu seperti apa. Jadi ya kenapa kita perlu menyusun TOC ya supaya gitu ya agar kita dapat melihat perubahan gitu ya, perubahan dalam setiap step ketika program step atau tahap ya ini step atau tahap ketika program diberikan. Tuh. Jadi kita pengen lihat secara bukan kumulatif juga sih, tapi kayak secara keseluruhan gitu ya ketika mulai gitu ya pre dan post kebijakan. Seperti itu. Itu mungkin tentang TOC ya. Nah ini aku nggak tahu ya karena bukan nggak tahu sih. Maksudnya kayak waktu pas EKIS tahun lalu, kan waktu pas tahun lalu tuh semester genapnya IE, semester ganjilnya EKIS gitu ya. Nah, yang EKIS tuh keluar nih materi tentang TOC. Jadi tapi mungkin beda gitu sih bentuk soalnya gitu ya. Tapi tetap sama gitu pertanyaan tuh ditanyain tentang TOC. Jadi kalian mungkin bisa lihat langsung latihan tentang TOC. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung next ke soal gitu ya, soal berikutnya. Nah, setelah ada pemberian PSJK ini, pemerintah itu mempertimbangkan untuk memperluas si PSJK-nya ke skala nasional.
Nah, yang akan menelan biaya ratusan ribu tiktos ya, di sini dikasih keterangan kalau si $1 itu sama dengan 1.000 tiktos, oke. Nah, kemudian saat ini dilakukan uji coba atau pilot program dari si PSDK. Nah, si pilot program ini tuh di tingkat desa, pilot program ini dilakukan di tingkat desa, di mana jika ada terdapat desa yang masyarakatnya dalam rumah tangga ikut PSDK, gitu ya. Jadi kalau ada desa yang masyarakatnya itu dapat ikut PSDK, dapat program, nah itu desanya dianggap treatment community, dan desa yang seluruh masyarakatnya tidak dapat PSDK itu dianggap control community. Nah, disebut terus Anda sebagai bagian dari tim evaluasi dampak PSDK, atau Anda adalah bagian dari tim evaluasi dampak PSDK. Nah, kemudian pertanyaan evaluasi utama adalah apa dampak PSDK terhadap pengeluaran kesehatan mandiri yang dikeluarkan oleh dari dompet atau out of pocket si masyarakat miskin. Oke, nah, jadi ini adalah utamanya ya, kita mau melihat dampak apakah si PSDK ini tuh berdampak gitu ke pengeluaran out of pocket si masyarakat ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke data ya. Nah, tadi kan Farhan juga udah ngasih soal dan data ya. Jadi kalian teman-teman bisa sekalian ikut juga gitu ya ke statanya, buka statanya untuk barang-barang kita bahas di statanya. Oke, nah kalau seperti itu, jadi aku buka dulu datanya dulu kali ya. Datanya dulu aja. Nah, datanya itu kita pakai psdk.dta. Yang itu di mana ya? Teman-teman bisa buka juga ya, psdk. Ini dia. Oke, terus kita buka filenya. Aduh, sorry. Oke. Nah, ya teman-teman bisa sekalian baca juga ya, sekalian buka soalnya sama buka datanya. Jadi kita bisa bareng-bareng buat melakukan stata gitu ya. Oke. Nah, yang pertama-tama di sini Oke, kita disuruh buka data PSDK-nya. Terus pada data ini terlihat banyak variabel yang dapat digunakan dalam analisis evaluasi dampak. Nah, kita kan udah masukin si datanya. Nah, sekarang seperti biasa kita lihat dulu datanya seperti apa. Ya. Nah, kita tuh nanti bakal banyak pakai tuh di yang ini nih, local identifier, household identifier, terus treatment apa ini? Treatment log apa ya? Log itu kita lihat. Aku lupa. Locality kemungkinan ya. Treatment locality, wait, ya benar, treatment locality sama promotion locality. Terus nanti kita bakal pakai variabel yang enroll sama enroll RP juga. Terus kita bakal pakai variabel-variabel lain yang tentang si rumah tangganya gitu ya. Nah, kalau si local identifier ini kayak apa ya? Kayak HHID-nya kalau nggak salah. Ini deh yang HHID itu household identifier. Local identifier itu kalau nggak salah identifier buat village-nya deh. Buat village-nya. Ya, nah itu buat rumah tangga. Nah, ini treatment locality itu adalah household yang berada di desa yang mendapatkan treatment. Jadi, ya household di dalam desa yang mendapatkan treatment. Terus kalau promotion locality itu adalah ini tuh kayak tentang promosi. Jadi rumah tangga yang desanya tuh mendapatkan promosi, gitu. Promosi tentang si programnya. Kemudian ini eligible itu adalah rumah tangganya itu eligible untuk masuk ke si PSDK-nya. Jadi ini tuh masih eligible gitu, belum benar-benar masuk ke treatmentnya. Nah, baru deh yang enroll ini yang masuk yang mendapatkan si PSDK-nya. Nah, kalau yang enroll RP ini tuh kalau nggak salah tentang rumah tangga yang masuk ke PSDK setelah adanya promosi. Gitu.
under the random promotion scheme. Seperti itu. Nah, ini ada, nanti kita bakal bahas tentang round-nya juga, survei round-nya. Jadi ini tuh pas pertama kali survei dilakukan. Nah, ini tuh kayak kedua kalinya gitu loh survei dilakukan. Jadi kayak follow up, semacam follow up. Ya, you know lah tentang follow up seperti apa. Di sini health expenditure, nanti kita juga banyak ini yang target utama kita ya, kita mau menghitung ini si out of pocket health expenditure. Seperti itu ya, ini ada berapa? Ada 19.000 observasi, ada 22 kali. Oke, nice. Nah, pertama-tama kita disuruh untuk masukin data ya, udah. Terus kita disuruh untuk nge-set sheet gitu ya, kayak yang sebelumnya gitu ya, buat mendapatkan random variable gitu ya. Nah, terus set sheet-nya kalian bisa pakai NPM kalian atau mungkin random 5 angka juga, gak apa-apa. Terus kita juga disuruh untuk ngambil sampel sebanyak 66,7% dari total observasi gitu ya. Oke, nah kalau gitu kita set sheet ya, ini aku pakai apa namanya? Pakai NPM aku ya. 0014. Nah, ini nanti mungkin kemungkinan besar hasilnya yang sama kalian juga bakal beda ya angka-angkanya, tapi mungkin kita harap untuk hasil estimasinya tetap benar ya walaupun angkanya. Oke, ini kita run. Nah, kita udah dapet nih 6.000 observasi. Nah, jadi ya si 67%. Jadi kita mau ngambil 66,7 sampel dari populasi, dari si total observasi. Dari 19.000 kita cuma pakai si 6.000 aja. Seperti itu. Nah, terus yang kemudian kita disuruh nih buat kernel density function. Ini ya sebenarnya kita mau lihat si health expenditure-nya aja sih. Ya. Jadi kita bisa skip atau mungkin bisa sih kita run aja gitu ya. Nih, ya, ini cuman kayak mau ngeliat apa ya, peta persebarannya mungkin ya. Peta persebaran dari si health expenditure-nya. Gitu. Oke, gampang. Nah, ini kita mau langsung ke si perhitungan evaluasinya. Nah, pertama-tama, nomor 8, itu kita dengan data yang kita punya, kita disuruh untuk yang pertama, A, jelaskan dampak dari PSDK menggunakan before after. Nah, kita mau lihat dari sebelum dan sesudah adanya program. Ya, dari si teman-teman, dari desa yang mendapatkan program. Sebelum dan sesudah. Nah, terus kita bisa pakai cara yang ini, itu ada 2 cara. Aku nulisnya ada 2 cara. Yang pertama kita nge-keep dulu nih variabel yang kita perlukan, yaitu si eligible ya. Eligible itu yang tadi ya. Jadi si rumah tangganya belum tahu, masih ada kemungkinan, dia cuma langsung kemungkinan doang untuk mendapatkan PSDK. Oke, jadi pertama kita keep dulu variabelnya. Terus kita ngelihat dampaknya, impact-nya itu kita pakai t-test dulu. Oke, kita pakai t-test dulu, kita run. Nah, ini tuh t-test, ini si variable dependent-nya ya. Kita mau ngeliat si health expenditure-nya dari si enroll gitu ya. Ketika enroll itu sama dengan 1, jadi mereka yang mendapatkan program gitu ya. Enroll sama dengan 1 ini kan ketika yang mendapatkan program. Enroll nih 1, ketika dia mendapatkan program. By round itu berarti tadi itu survei round-nya. Ya, berdasarkan si surveinya dilakukan. Oke, jadi dampaknya kita menggunakan t-test dulu. Nah, seperti biasa ya, dari yang hasil ini tuh kita bisa lihat dampaknya itu pertama dari sini, dari yang tengah ini ya, yang H tidak sama dengan bawah ini. Apa yang tengah ini kita lihat dari sini. Nah, ini tuh hasilnya signifikan kan? Jadi kalau misalnya hasilnya signifikan, ya berarti tentu saja si programnya itu emang berdampak, gitu ya, artinya memiliki pengaruh ke health expenditure gitu. Nah, untuk besaran dampaknya gitu ya, kita bisa lihat dari sini, si difference-nya. Difference ini tuh ini ya, yang sebelum adanya program dikurangi sesudah adanya program. Jadi kayak 14,45 dikurangi 7,73. Hasilnya 6,72. Gitu. Nah, di sini aku kasih catatan juga gitu ya. Jadi, kita kalau mau ngelihat dampaknya itu tinggal lihat dari si difference-nya ini ya.
Kita lihat dari difference-nya. Itu tuh 0 ini sebelum adanya program, dan yang satu ini setelah adanya program. Nah, untuk interpretasinya itu, ya ini ya. Jadi, ketika dua individu dengan karakteristik yang sama, namun salah satu individu itu mengikuti program, maka pengeluaran kesehatan itu akan berkurang sebesar $6,67. Nah, kalau misalnya T-test ini tuh dilihat dari orang yang nggak dapat program. Jadi, hasilnya tuh kayak positif gitu. Nanti kita coba lihat kalau misalnya kita pakai regresi gitu ya. Jadi kita hitung dampaknya itu kita bisa menggunakan T-test, bisa juga menggunakan regresi gitu ya. Nah, tadi ini tuh cara yang pertama ya, kita nge-keep dulu variabel yang diperlukan, tapi sebetulnya kita bisa langsung gitu dalam satu komen, nggak perlu pakai keep gitu ya. Jadi hasilnya sebenarnya sama aja sih, cuman apa ya, pakai komen yang ini lebih gampang mungkin, kayak bukan lebih gampang sih, kayak ya udah langsung aja gitu kan. Jadi kita pakai T-test juga health expenditures. Ini si dependennya ketika si eligible sama dengan 1, jadi dia eligible gitu ya, dan dia masuk dan dia mendapatkan PSDK berdasarkan tahunnya. Nah, ini hasilnya sama aja sih sebenarnya. Oke, hasilnya ada dampaknya, dan ini besarannya juga sama. Nah, interpretasinya gini ya. Jadi mana tadi? Ketika dua individu dengan karakter yang sama, namun salah satu individu mengikuti program, maka pengeluaran kesehatannya akan berkurang sebesar $6,67. Nah, kalau misalnya ya benar, karena ini kan masih T-test ya. Jadi kalau T-test itu lihat dari orang yang nggak dapat program. Jadi hasilnya tuh positif gitu. Nah, sekarang kita coba lihat kalau misalnya pakai regresi. Biasanya kalau pakai regresi itu dari sisi yang dapat program gitu kalau nggak salah, ya kan nih. Regresi itu dilihat yang dapat program. Jadi kita bisa pakai komen ini ya. Ini sebenarnya sama aja. Ini si dependennya, ini variabel independennya. Terus ini apa namanya, kondisionalnya gitu ya. Ketika si dia itu adalah eligible dan dia mendapatkan program. Oke, nah ini kan hasilnya minus ya, karena ya dilihatnya dari si orang yang mendapatkan program gitu, orang yang mendapatkan treatment. Jadi orang yang mendapatkan treatment tuh pengeluaran expenditure-nya bakal berkurang gitu kan, minus gitu. Adanya program tuh membuat si health expenditure itu berkurang gitu ya. Nah, sebetulnya ini tuh adalah hasil yang emang mau kita cari gitu ya. Jadi si minus ini tuh bukan berarti hasilnya buruk gitu ya. Tapi emang benar gitu kan, karena ya si programnya kan tujuannya adalah untuk mengurangi out of pocket dari si masyarakat miskin gitu ya. Nah, ketika emang bener nih pas dihitung dampaknya emang si pengeluaran dari si masyarakat tuh emang berkurang gitu kan ketika adanya program. Nah, artinya ya berarti tujuan dari adanya program itu tuh udah berhasil gitu untuk mengurangi out of pocket dari si masyarakat miskin. Kayak gitu, oke? Jadi ketika adanya program, tentu saja pengeluaran out of pocket itu seseorang jadi berkurang. Jadi sebetulnya adanya program itu justru baik gitu, karena tujuan dari programnya adalah untuk membantu dan meringankan pengeluaran kesehatan dari seseorang. Oke, jadi jangan terpaku dengan minusnya gitu ya, atau kayak interpretasinya berkurang, gitu. Karena sebetulnya ya bagus hasilnya. Tapi ini untuk kasus yang ini ya, pokoknya kalian harus pinter-pinter interpretasi lah, karena aku juga kemarin sempat lihat yang presentasi kalian masih ada beberapa yang salah untuk interpretasi. Jadi kalian harus keep in mind untuk interpretasi yang benar. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kita balik lagi ke yang soal. Jadi jelaskan dampak dari PSJK menggunakan before after ya tadi ya, caranya yang tadi. Yang ini ya, kalian bisa pakai yang ini. Oke? Nah, terus apakah hasilnya secara statistik signifikan? Nah, udah kita lihat aja di si p-value-nya signifikan ya. Ini juga yang pakai t-test itu juga signifikan. Jadi ya secara statistik signifikan artinya ada pengaruh ke health expenditure si masyarakat. Seperti itu. Jadi ini bisa kita tulis ya. Apakah hasilnya secara signifikan? Ya, signifikan. Artinya ada pengaruh dari program terhadap pengeluaran kesehatan
masyarakat. Seperti itu. Oke. Nah, untuk sampel yang sama jelaskan dampak dari PSDK menggunakan regresi. Ya udah ya, tadi kita juga udah melakukan ya. Ini dari t-testnya, ini regresinya. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, terus ditanya, mana yang Anda pilih, t-test atau regresi? Nah, sebenarnya jawabannya tuh ya terserah gitu. Terserah gitu. Kita dapat memilih satu di antara keduanya yang mana saja gitu. Intinya kayak terserah gitu, karena toh hasilnya sama aja kan, kayak dampaknya yang sebesar 6,72, yang t-test juga 6,72. Seperti itu. Jadi ini apa, kita dapat memilih satu di antara keduanya yang mana, karena hasilnya sama saja. Seperti itu. Nah, di sini aku kayaknya nulis juga deh. Nih. Jadi kalau misalnya, jadi gini ya, dampaknya tuh $6,67. Jadi si pengeluaran kesehatan itu berkurang sebesar $6,67. Gitu. Oke? Kalau misalnya udah, kita next ke yang nomor 9. Nah, kalau yang nomor 9 ini, kita mau lihat si dampak dari PSDK-nya itu lewat si with sama without. Jadi, ketika si ya mendapatkan atau tidak mendapatkan program gitu ya. With or without. Kita next. Nah, kalau untuk yang with or without ini tuh sebetulnya sama aja ya yang ini. Cuman bedanya adalah kita tuh berdasarkannya nih. Si buy-nya tuh berdasarkan enroll-nya gitu. Jadi ini kayak tinggal ditukar aja gitu si komennya gitu ya. Si enroll-nya ditukar sama round, terus si round-nya ditukar sama enroll. Kayak gitu. Sisanya masih sama. Oke? Kita run. Kita run juga yang si regresi. Nah, sebetulnya ini interpretasinya sama ya kayak yang tadi pakai apa before after. Nah, cuman bedanya dari si with sama without ini tuh adalah impact yang terjadi tuh lebih besar gitu. Kan kalau tadi yang pakai before after tuh cuma 6,72 kan. Sementara ketika kita menghitung ada ada dengan tidak adanya enggak, mendapatkan atau tidak mendapatkannya program itu ternyata dampaknya sampai 10,30. Jadi kayak lebih besar gitu dampaknya. Jadi interpretasinya sama aja, tapi mungkin bisa ditambahin gitu ya. Dampaknya lebih besar ketika menghitung menggunakan gitu ya. Menggunakan before after. Oke, ini tuh dampaknya adalah sini aja deh. Mana ya? Sini aja deh. Dampaknya itu adalah 10,30 gitu. Jadi pengeluaran kesehatan masyarakatnya berkurang sebesar 10,30. Seperti itu. Oke, nah interpretasinya sama aja. Jadi ya ketika dua individu yang sama, namun satunya ada program gitu ya. Oke, gitu. Kalau misalnya udah, ya coba kita balik lagi ke soal ya. Nah ini, apakah saya secara signifikan? Nah ya, kita lihat lagi aja profit value-nya ya. Ya ini signifikan ya. Gampang. Berarti ini kayak kita tulis saja kayak yang tadi, itu yang tadi tuh. Ya signifikan. Jadi artinya koma ya. Kita copy saja. Terus, nah, apa mana yang Anda pilih ketika atau regresi ya? Kayak tadi ya, jadi hasilnya sama antara t-test dan regresi. Jadi dapat memilih salah satu di antara keduanya. Seperti itu. Oke, nah sejauh ini apakah ada yang mau tanyain dulu, teman-teman? Masih bisa mengikuti ya? Ini tuh sebetulnya masih yang, oke, ini tuh masih yang kayak awal-awal banget lah, impact evaluation awal-awal banget, masih yang kayak intro gitu. Jadi kita ngelihatnya dari dua sisi gitu, before after, sebelum dan sudah adanya program, dan with and without, dengan atau tidak adanya program.
Seperti itu. Mau nanya. Ya, boleh. Tadi aku nggak ngerti yang di komennya yang apa sih yang ngebedain round sama enrolled. Oh, oke. Nah, coba ya kita lihat yang ini dari do file. Dari do filenya, jadi kalau ya, yang apa dulu ini berarti? With, before after gitu ya. Before after tuh berarti kita ngelihatnya tuh berdasarkan setelah dan sebelum dan setelah adanya program gitu ya. Jadi ketika seseorang itu tuh eligible dan dia masuk ke dalam program, nah by round, nah round ini tuh berarti lebih ke kayak sebelum dan sudah adanya program gitu. Jadi kita mau menghitung gitu ya, ini tuh kayak komennya gitu ya, arti komennya. Kita mau menghitung si health expenditures gitu ya, ketika dia tuh eligible gitu ya, eligible masuk nominasi untuk ke dalam program, dan dia tuh emang masuk ke dalam program berdasarkan round-nya, berdasarkan before after-nya, gitu, waktunya, sebelum dan sudah adanya program. Nah, kalau misalnya yang with or without, nah ini, dia tuh sama ya, dia mau menghitung si health expenditure-nya ketika dia eligible, dan ketika dia tuh masuk, itu after program berarti, lawan yang satu. Setelah adanya program gitu ya, follow up, berdasarkan dia tuh dapat atau enggak programnya gitu. Enroll itu kan berarti dia dapat atau tidak dapat program kan. Gitu. Jadi kita kalau with and without, kita mau menghitung health expenditures ketika dia eligible dan setelah adanya program berdasarkan mereka yang tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan program berdasarkan si enroll-nya. Kayak gitu aja sih perbedaannya gitu ya. Atau mungkin apa ya ini tuh ya? Interpretasi dari si komennya gitu ya. Maksudnya itu apa? Mungkin kayak gitu aja sih. Apakah masih bingung kira-kira? Oke, sudah Kak, makasih. Oke. Thank you yang udah nanya. Nah, ya seperti itu ya. Kita menghitung yang pertama berdasarkan sebelum dan sudah adanya program, dan tidak atau dengan adanya program. Seperti itu. Ya, ini jadi hasilnya sama untuk yang ini. Dia sama. Jadi kalian bisa pilih kita sesuai. Nah, kemudian yang nomor 10, kita ditanya gitu. Apakah Anda memilih before after atau with and without? Nah, aku mau nanya dulu sih, dikit. Kira-kira kalau kalian pilih yang mana? Before after, kan pakai yang before after atau yang with or without? Ada yang mau jawab gak kira-kira? Ada yang mau jawab? Nah, apa sih kalau nggak ada? Nah, jadi untuk memilih gitu ya antara before after sama with and without gitu ya. Dalam kasus ini gitu ya, mungkin karena kita menghitung keduanya gitu ya, before after dan with and without. Sebetulnya kita tuh nggak bisa milih gitu antara keduanya, kayak which one is better. Kita nggak bisa memilih hal tersebut. Karena walaupun gitu ya, mungkin ketika kita ngelihat with and without, oh dampaknya lebih besar, oh berarti udah kita pakai aja sih yang with and without gitu ya, kita lihat dampaknya dari situ aja gitu. Nah, kita nggak bisa gitu ngelihat hal tersebut gitu, karena nanti justru ya karena adanya perbedaan gitu ya, perbedaan hasil, jadinya takutnya ada bias gitu ketika kita menginterpretasikan dampak atau hasil dari adanya program gitu ya. Jadi kita nggak bisa milih nih antara before after atau with and without. Nah, terus apa namanya? Terus gimana dong gitu kan? Kalau misalnya disuruh milih ini gimana gitu ya. Nah, sebetulnya ada nih cara lain gitu yang bisa dipakai untuk melihat program ini gitu, untuk melihat dampak dari program ini. Nah, apa ya? Metode yang lebih baik gitu ya, itu adalah kita bisa pakai metode DID gitu. Kalau misalnya kalian ingat, DID itu kan difference in difference ya. Jadi kita menghitung perbedaan dari perbedaan. Kalau misalnya kalian ingat, difference in difference itu kan kita menghitung keduanya. Kita sekarang tuh mungkin sedang menghitung difference in difference gitu ya. Tapi enggak secara parsial gitu ya. Kita enggak menghitung secara terpisah.
Tapi kita ya menghitung secara satu metode gitu, di ID. Jadi kita menghitung before after dan juga with and without-nya. Terus baru deh kita hitung selisih di antara keduanya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini lagi gitu ya, kayak kalian milih before after atau with and without, bilang aja gitu kalau misalnya kita nggak bisa milih salah satu di antara keduanya. Karena jika dilakukan jika mengambil gitu ya, mengambil salah satu hasil perhitungan, ditakutkan akan adanya bias dari dampak dari program ya, dampak program. Nah, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan DID. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di ID itu kita bisa melihat efek keduanya secara bersamaan gitu ya. Kan komputer tadi cuma terpisah gitu ya, secara parsial. Kayak gitu, oke. Nah, jadi ini juga kayak review lagi kalau di ID itu apa gitu kan. Di ID itu adalah metode di mana kita melihat dua perbedaan sekaligus. Difference in difference, double difference. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sedikit aku review juga gitu ya, di ID itu dipakai ketika outcomes dari before program tuh berbeda gitu ya dari tiap-tiap observasi gitu. Tiap-tiap sampel, entah itu individu, rumah tangga, atau mungkin desa. Nah, itu kita pakai di ID untuk menghitung dampaknya. Seperti itu. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 11. Nah, jelaskan cara yang lebih baik dalam menghitung dampak PSJK. Tadi udah sebut ya, kita bisa menggunakan di ID. Dengan menggunakan informasi yang sudah Anda peroleh. Nah, berapa dampak PSJK dengan metode tersebut? Nah, kita di sini kasih tahu gitu ya, cara yang lebih baik adalah dengan menggunakan DID atau double difference ya. Double difference. Berarti sekarang kita disuruh nih untuk melakukan DID gitu kan. Kita mau melihat dampak PSJK dengan menghitung menggunakan DID. Nah, kita balik lagi ke statanya. Nah, pertama di sini tuh kita ada beberapa step-step dulu gitu ya untuk kita menghitung DID. Nah, pertama kita tuh mau menghitung, kita tuh mau membuat variabel ini tuh sebelum adanya program, after kan, before nih, round sama dengan 0. Kita mau melihat gitu kayak si health expenditure sebelum ada program tuh seperti apa gitu ya. Jadi kita gen dulu si variabelnya. Oke, coba kita lihat ya, emang kayak gimana. Ini health expenditure, nah ini health expenditure 0. Jadi ini health expenditure sebelum adanya program. Nah, yang titik-titik ini tuh kalau nggak salah berarti itu tuh around sama dengan 1 gitu. Berarti setelah adanya program. Mungkinan ya. Jadi kita cuma lihat yang angka-angka ini. Oke, nah terus kita nge-again si health expenditures-nya dari si household index divider. Coba kita run dulu ya. Kita DR kira-kira. Oke. Ini kita masih keterangan lagi gitu ya ke si health expenditures-nya berdasarkan si household gitu ya, si household. Nah, kemudian kita bikin lagi nih variabel. Ini tuh sebenarnya bebas sih, kita pakai ide health expenditure sama dengan 1. Expenditure 1 gitu ya. Ini tuh adalah kondisi ketika health expenditures dikurangi si health expenditures yang udah kita buat tadi. Coba ya, kita gen, terus kita sort dulu. Nah, kita BR ketiganya. Ini 1.
Ini kita ganti lagi. Betul. Oke, nah ini tuh kita bisa lihat kan ini kita udah nge-sort si si rumah tangganya ya. Nah ini tuh rumah tangga yang kalau misalnya ada dua nih, kayak yang 11, 11, 21, 21. Nah ini tuh berarti dia tuh ada di before program gitu ya. Terus ini yang after programnya. Nah hasil yang ini tuh adalah kayak perhitungan dari after sama before program. Jadi kayak 2,39 sekian dikurangi 13,07 hasilnya ini. Terus yang 2121 juga nih. Jadi 16 dikurangi 11 ini. Terus yang 23 ini 12 dikurangi 0 hasilnya segini. Iya, benar. Kok minus ya? Oh, ini kebalik, ding. Kalau ini 23, yang satunya ini yang 0 dikurangi 12. Hasilnya malah yang minus. Terus yang ini 25, yang satunya ini 17 dikurangi 12. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini gitu ya, jadi si health expenditures ini tuh setelah adanya program. Itu berarti si health expenditures setelah adanya program ya, yang si datanya dikurangi si health expenditures yang tadi, yang si baseline, yang sebelum adanya program. Atau round 0 gitu, sebelum adanya program. Kayak gitu. Jadi makanya ini tuh hasilnya yang ini. Hasilnya tuh perhitungan dari ini, yang 1 dikurangi yang 0 gitu ya. After program dikurangi before program. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita dapat nih hasilnya buat si health expenditure. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau lihat nih dampaknya gitu kan. Dampaknya dengan menggunakan si DID. Nah, ini sama ya. Jadi kita mau melihat si health expenditure 1 gitu ya, yang udah kita hitung nih si dampaknya sebelum dan sudah adanya program sama dapat atau enggaknya program. Terus berdasarkan round 1 gitu ya, setelah adanya program. Dan dia tuh eligible berdasarkan dia mendapatkan program atau tidak. Begitu. Nah, ini ya, kita bisa lihat dampaknya 10,26. Jadi sebenarnya mungkin nggak beda jauh sama yang tadi ya, yang ini. Yang pakai with and without. Ini kan 10,30. Kalau pakai DID, dampaknya itu 10,26. Dan dia tuh secara statistik juga signifikan gitu ya. Jadi artinya ya ada gitu pengaruh ke health expenditures dari adanya program. Jadi kalau misalnya untuk interpretasi, itu kita bisa sama aja gitu kayak yang tadi. Jadi ketika dua individu dengan karakteristik yang sama, tapi salesnya itu dapat program, maka pengeluaran kesehatannya akan berkurang sebesar 10,2. Oke? Nah, mungkin sebelum aku lanjut, aku mau sedikit review lagi. Mungkin sedikit review ya. Kayak di sini itu kan kita ngitung kayak berdasarkan HH gitu kan. Kayak tadi kita uh, household identifier gitu-gitu kan. Tapi kita di sini interpretasinya tuh individu gitu. Karena ya kita emang mau ngelihat pengeluaran kesehatan itu per individu gitu, di level individu, bukan di level rumah tangga. Nah, jadi aku juga kemarin sempat ngedengar gitu ya, kayak waktu pas presentasi itu ada yang sedikit salah untuk menginterpretasinya, kayak sebetulnya hasilnya udah benar, cuman interpretasinya yang salah gitu, kurang tepat. Jadi harusnya di level rumah tangga, tapi malah di level individu. Nah, yang kayak gitu tuh harus tetap diperhatiin ya teman-teman, untuk interpretasi itu biar nggak salah gitu. Karena ya salah interpretasi itu ya, yang namanya interpretasi kan berarti kita ngelihat arti gitu, arti dari si angka-angka ini. Kalau misalnya salah ya berarti ya salah gitu. Kita nanti akan salah untuk ke depannya gitu. Nanti orang bakal salah nangkep arti dari si angka-angka tersebut. Gitu ya. Itu mungkin uh, kayak ujangan lainnya tentang interpretasi gitu ya. Jadi kalian harus sering-sering bisa interpretasi. Latihan interpretasi maksudnya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita menggunakan DID gitu ya, si besaran dampaknya itu kurang lebih ya nggak jauh beda gitu ya ketika yang kita pakai secara parsial yang with and without. Itu sebesar 10,26. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke yang nomor 11. Nah, jadi tadi kan kita ya, berapa dampak PSJK dengan metode tersebut? Nah, berarti kita bisa jawab gitu ya, dengan
menggunakan metode PID, hasilnya dapat disimpulkan bahwa adanya program berpengaruh terhadap pengeluaran kesehatan masyarakat sebesar adanya program berpengaruh terhadap pengeluaran kesehatan masyarakat, di mana di mana pengeluarannya berkurang sebesar 10,26 dolar. Ya. Ini. Oke, ketika dua individu, maka kesehatannya akan kurang. Seperti itu. Nah, tadi kita udah sampai perhitungan di ID, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini kita disuruh melakukan balance test, gitu. Dimana kita tuh pengen tahu apakah rumah tangga yang memenuhi syarat eligible di treatment control memiliki karakteristik yang mirip pada baseline. Pada baseline itu berarti sebelum adanya program, gitu ya. Jadi kita mau ngecek nih apakah emang antara village, gitu ya, area si desa yang punya program sama yang nggak dapat program tuh karakteristiknya sama atau enggak, kan. Nah, yang pertama kita tuh disuruh untuk melakukan t-test dengan option by treatment locality, gitu kan. Yang tadi kan kita pakai by-nya enroll, by around, gitu kan. Nah, sekarang nanti kita pakai yang by treatment locality. Treatment locality itu apa ya? Lupa. Treatment locality itu adalah household yang berlokasi di area treatment. Oke. Jadi dia ada di area treatment atau enggak, gitu kan, si householdnya. Oke. Nah, berarti kita kita hitung balance testnya. Nah, kita masukin ulang datanya. Kenapa kita masukin ulang? Kita masukin ulang aja. Oke, nah terus kita set sheet lagi, gitu ya. Nah, terus kita mau lihat dulu nih, kita bikin lagi variabel baru, gitu ya, dengan kondisi si health expenditures ini tuh adalah itu kita mau melihat health expenditure yang di baseline, gitu ya. Kita kan disuruh yang baseline ya, pada baseline, jadi sebelum adanya program. Oke, ini sebetulnya ini konsepnya sama yang atas tadi. Oke, ini ya, sebelum adanya program kita gain. Nah, terus kita nge-again lagi si health expenditure baseline-nya berdasarkan si household identifier-nya. Seperti itu, terus kita bikin si difference-nya, impact-nya dari si health expenditures dikurangi si health expenditures baseline. Tuh, sahabat. Itu, nah coba sekarang kayak kita coba BR dulu kali ya, BR apa aja ya? BR dalam yang tadi kita udah health kemana aja ya, health expenditures ini, terus yang health expenditures yang ini ya, sama yang health expenditures yang ini. Coba ya kita lihat, ya benar, kita pindahin. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ini yang sebenarnya program, terus yang ini tadi yang berdasarkan identifier-nya. Oh, kita belum sort sih ya, jadi kayak agak bingung. Sort.
Mana tadi tuh di sini ya. Sort, sort identifier dulu ya. Nah, ini titik-titik tuh berarti ini yang di round follow up ya. Kalau yang round setelah ada program. Ya, ini. Itu sama ya perhitungannya. Oke. Nah, terus kita lihat deh si difference-nya gitu ya. Dari si health expenditures itu dengan si yang enroll gitu ya. Yang enroll itu berarti yang enroll itu yang dapat program. Ya, yang dapat program. Perbedaan dari health expenditures-nya dengan yang mendapatkan program. Ini. Nah, terus kita lihat nih itu dari wait. Lakukan dites. Oh, kita disuruh dites aja. Nah, apakah secara statistik terdapat perbedaan gitu ya antara health expenditure di desa treatment dengan desa kontrol pada saat baseline? Nah, ini tuh kita yang ini deh. Kita tes yang ini. Nah, hasilnya tuh ini difference-nya hasilnya tuh di bawah 0,05. Ya kan? 0,05. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih secara statistik apakah terdapat perbedaan antara health expenditures dari desa yang dapat treatment sama desa yang dikontrol pada saat baseline? Jawabannya adalah ada gitu ya. Terdapat perbedaan karena dia tuh lebih kecil dari alfanya. Berarti kalau misalnya yang kita cari itu sebenarnya yang lebih besar dari alfa gitu ya. Yang tidak ada perbedaan karena kan kita maunya treatment sama kontrol tuh nggak ada bedanya gitu kan karakteristiknya. Nah, tapi ternyata di sebelum adanya program gitu ya, tuh si karakteristiknya itu berbeda gitu ya, si health expenditures antara yang di desa treatment sama di desa kontrol. Berarti kita jawabnya gitu ya, yang secara statistik itu adalah terdapat perbedaan antara desa treatment dan desa kontrol pada saat baseline. Karena p-value nya itu adalah 0,0158, di mana dia tuh lebih kecil daripada alfa. 0, gitu kan. Jadi artinya terdapat perbedaan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita sebetulnya carinya yang lebih dari alfa gitu ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dulu gitu ya. Si health expenditures tadi pakai variabel-variabel lain gitu. Variabel-variabel yang secara spesifik menunjukkan karakteristik si rumah tangganya gitu ya. Nah, sekarang kita tuh mau pilih dulu nih variabel-variabel yang menurut Anda penting untuk dibandingkan si karakteristik rumah tangganya gitu ya, karakteristik desanya. Nah, kita bisa lihat nih dari si testnya gitu ya, kita pilih kira-kira mau yang mana gitu kan. Ini sebenarnya bebas aja kalian mau pilih yang mana. Nah, di sini aku bakal pakai variabelnya itu adalah poverty index gitu ya. Aku lihat di Educal ya. Ini aku bakal pakai poverty index, terus juga jarak rumah sakit, terus juga wilayahnya gitu ya, sama kondisi kamar mandi dan juga HH size-nya. Jadi di sini aku tulis property index, terus hospital index, bathroom, sama land dan HH size. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngelakuin t-test nih untuk ngelihat yang tadi, yang kayak tadi yang ini, cuman di level karakteristik rumah tangganya gitu ya. Jadi kita pakai di baseline dan pakai opsi yang treatment locality. Seperti itu.
Nah, ini ya. Jadi kombinasi ini tites si variabelnya ketika baseline berdasarkan desa. Apa sih treatment locality? Aku lupa dulu. Treatment locality itu adalah household yang ada di desa yang di treatment gitu ya. Itu, nah ini kita run aja semuanya. So, nah kita lihat satu-satu kali ya. Nah, ini yang property dia lebih besar ya, lebih besar, lebih kecil dari p-value. Terus juga yang ini lebih kecil dari p-value, si hospital distance. Terus kalau yang lain itu lebih besar dari p-value. Terus yang HH size itu dia lebih besar dari p-value juga. Nah, terus kalau yang bedroom juga dia lebih besar dari apa namanya? Dari alfanya. Nah, berarti ini tuh menunjukkan bahwa yang tadi nih, berarti apa? Land ya, land, bedroom, dan HH size menunjukkan secara statistik gitu ya, secara statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara desa treatment dan desa kontrol gitu. Jadi karena kalau dia kan lebih dari alfa ya, lebih besar dari alfa, jadi yang nggak ada perbedaan gitu. Tapi cuman berdasarkan si land-nya, gitu ya, itu mungkin ya apa? Wilayah, tanah, mungkin ya. Apa ya? Coba kita lihat. Land itu number of hectares land owned by household. Ya, itulah. Jumlah tanah yang dia punya gitu ya, sama si kondisi kamar mandinya, ya enggak? Private bedroom sama si hospital, bukan hospital apa itu ya? Size. Size. Jadi tidak dapat perbedaan karakteristik antara karakteristik antara desa treatment dan desa kontrol. Sementara kalau misalnya untuk berdasarkan poverty index sama hospital tuh ya terdapat perbedaan gitu ya antara desa yang treatment sama desa kontrol. Tapi ya sejauh ini ya berarti nggak ada perbedaan gitu ya antara desa kontrol dan desa treatment. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi udah ya kita ngelakuin t-test untuk variabel-variabel yang udah kita pilih tadi. Terus secara statistik apakah ada perbedaan? Ya, ada gitu ya. Ini kita copy aja. Ini. Terus kita disuruh t-test juga pada saat kondisi follow up. Nah, berarti kita mau melakukan t-test juga yang di round round 1 gitu. Di ya kan pada saat follow up, berarti setelah adanya program. Ya, seperti itu. Berarti ini 12F ya. Coba kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, ini kalau yang tadi sebelum ada program apa ya? Nah, ini. Enggak bukan. Nah, ini. Masih ya. Tidak ada perbedaan berarti. Kalau misalnya setelah adanya programnya juga. Sebenarnya ini tadi kita kita nggak nulis interpretasinya. Berarti ini kita tulis aja interpretasinya itu yang ini. Jadi sama aja kan? Tidak ada, terdapat perbedaan antara desa treatment, dan desa kontrol pada saat follow up. Follow up. Karena p-value-nya itu 0,000. Mana lagi? 0,000 bukan. Aduh, mana tadi? Ini 0,00. Seperti itu. Oke. Jadi tadi kita udah melakukan balance test gitu ya, ketika melihat gitu karakteristik rumah tangga yang dapat dan nggak ada program, dapat dan nggak dapat program.
ketika sebelum adanya program dan setelah adanya program, ya. Nah, di sebelum adanya program ternyata ada perbedaan gitu, dan ternyata setelah adanya program juga memang karakteristiknya ya berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara khusus gitu ya, berdasarkan variabel-variabel tersendiri gitu secara parsial tuh ya perbedaannya tuh gitu, nggak di semua karakteristik rumah tangga, tapi cuma di beberapa aja. Gitu. Tapi secara simultan dihitungnya adalah ada perbedaan. Seperti itu, oke. Kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Nah, terus soalnya adalah sekarang mengingat kondisi pandemi COVID tahun kapan ini yang tidak kunjung mereda, yang pada akhirnya mereda di TikTok Kia, Menteri Kesehatan itu membuat keputusan bahwa subsidi asuransi kesehatan ini harus segera tersedia untuk rumah tangga manapun yang ingin mendaftar. Gitu ya. Tapi mengingat besarnya luas wilayah TikTok Kia dan banyaknya TikTokers, ini siapa yang bikin soalnya? Yang miskin, Kemenkes setuju untuk mempercepat pendaftaran peserta PSDK di subsetnya di si TikTokia ini gitu kan. Terus pertanyaannya adalah jelaskan gitu mengapa keputusan dari Menkes ini di mana scaling up program PSDK yang dipercepat dapat mempengaruhi desain evaluasi dampak yang sedang Anda lakukan. Nah, yang perlu dicatat adalah nggak semua yang cepat-cepat itu apa? Yang mempercepat atau memperluas itu tuh better gitu dari programnya. Di sini kan kita ditanya, apakah si scaling up atau mungkin percepatan program ini tuh ada dampaknya ke evaluasi? Tentu saja ada, gitu ya. Karena yang perlu dicatat adalah desain yang kita buat di evaluasi dampak yang kita sedang lakukan ini tuh hanya untuk kita kan tadi punya apa ya, kategori kayak kriteria-kriteria tertentu gitu ya untuk mereka mendapatkan program gitu kan. Jadi ketika si programnya itu diperluas gitu ya, di scaling up, nah itu ya tentu saja jadi berdampak nggak baik gitu ke dampak yang kita lakukan tuh ya cuman hanya sebatas lingkup itu aja gitu, misalnya satu lingkup aja, lingkaran yang kecil, bukan lingkaran yang besar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau scale up, nanti tuh bakal berubah gitu ke si desain evaluasi dampaknya. Kurang lebih kayak gitu ya sih untuk jawabannya. Jadi bisa kita tulis gitu ya. Ketika melakukan scaling up program PSBK yang dipercepat, maka yang terjadi adalah kurang tercapainya aspek dari evaluasi dampak atas program yang sedang dilakukan gitu. Kenapa gitu ya? Jadi ya tadi gitu, kita kan cuma nge-evaluasi dampaknya untuk satu lingkaran kecil aja, bukan lingkaran yang besar gitu kan. Jadi kalau misalnya perhitungannya untuk skala kecil tuh, misalnya kita cuma butuh 5 miliar doang, tapi itu 5 miliarnya buat lingkaran jadi berkurang gitu kan si programnya, nggak maksimal gitu kan. Jadi ini tuh sebenarnya jawabannya bebas gitu ya, kayak gimana kalian bilangnya, tapi ya kalian bisa bilang kalau si Menkes tuh harusnya dia punya integritas lah, alias kayak kalau misalnya mau dalam skala kecil dulu, udah skala kecil dulu, jangan kayak tiba-tiba ngeburu-buru untuk memperbesar wilayah program gitu. Jadi kalian bisa tulis juga gitu kalau si Menkes itu harusnya punya forecast yang benar terhadap program yang ingin dia lakukan, kayak gitu. Tapi kurang lebih kayak gini aja. Jadi si scaling up program ini tuh belum tentu baik gitu dilakukan dan akan justru berdampak buruk dari desain evaluasi yang kita pakai. Seperti itu ya warga. Kemudian sekarang kita next. Nah, secara teori Anda bisa menggunakan randomized promotion (IV) untuk menghitung dampak PSDK. Nah, untuk analisis ini Anda tidak lagi memerlukan informasi eligible, state locality, dan enroll. Oke. Nah, jadi
selain dengan menggunakan DID gitu ya, dampak evaluasi, kita tuh bisa pakai, alhamdulillah, pakai IV juga untuk melihat. Karena IV ya, kita semua tahu kalau IV itu adalah kayak variabel eksternal gitu ya, yang dimasukkan ke dalam model untuk mengurangi bias-bias yang kemungkinan terjadi dari adanya model kan, di model gitu. Jadi kita di sini pakai IV-nya itu adalah si ini nih, si promotion. Nah, tadi kan kita udah tahu nih ya, ada nih variabel promotion locality. Jadi si suatu household itu tuh mendapatkan promosi gitu di suatu desa. Ya, promosi lah intinya gitu kan. Mana sih ini? Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa pakai IV. Sekarang kita mau masuk ke IV untuk yang pertama-tama kita disuruh untuk melakukan t-test, tapi kita pakai berdasarkan itu promotion locality. Jadi dia mendapatkan promosi atau enggak gitu kan. Nah, jadi ini ya. Enggak, yang ini kita tuh hitung health expenditures-nya berdasarkan sebelum adanya program. Ketika sebelum adanya program dengan dia mendapatkan promosi atau enggak. Gitu. Oke. Nah, hasilnya tuh nih, p-value itu udah 0,7151. Nah, artinya tidak ada perbedaan antara desa yang dapat promosi dengan yang nggak dapat promosi. Nah, perbedaannya tuh, ya, perbedaannya tuh apa ya? Perbedaan karakteristika. Oh, yang dicari itu adalah perbedaan health expenditures-nya. Oke? Ya, tentu saja ya, kan kita mau lihat health expenditure. Jadi ternyata sebelum adanya program gitu ya, ketika kita melihat data itu dapat promosi atau enggak, ya nggak ada perbedaan gitu ya. Desa yang treatment dengan enggak. Desa yang dapat promosi dengan yang nggak dapat promosi. Kayak gitu. Selanjutnya, kita ditanya apakah secara statistik terdapat perbedaan antara promosi dan di desa yang tidak ada promosi. Nah, ini ya jawabannya yang tadi. Tidak ada perbedaan antara desa yang dapat promosi dengan yang nggak dapat promosi. Ini bisa kita copy aja. Ya. Kayak gitu. Nah, terus nomor C, lakukan t-test seperti langkah sebelumnya, yang ini, tapi saat follow up atau setelah adanya program. Ya. Berarti ini tinggal kita ganti aja di 1 gitu ya. Follow up tuh 1 kan. Nah, kita run. Nah, ternyata p-value-nya lebih kecil dari alfa gitu ya, signifikan nih 0,000. Nah, artinya terdapat perbedaan nih. Jadi setelah adanya program, terus dia tuh desanya mendapatkan promosi gitu ya, ada nih perbedaan antara si health expenditures-nya antara desa yang dapat promosi dengan desa yang nggak dapat yang nggak dapat promosi. Kayak gitu. Nah, terus kita disuruh ngelakuin t-test lagi, tapi kita pakai variabel enroll LP. Nah, enroll LP ini tuh adalah mereka yang masuk ke dalam program PSJK, dia mendapatkan program PSJK karena adanya promosi gitu, setelah adanya promosi. Kayak gitu. Nah, ini kita pakai ini ya, t-test enroll LP. Jadi kita ngelihat kayak sebanyak apa, misalnya kayak dia ikut program setelah adanya promosi gitu ya, ketika follow up ya berdasarkan si promosinya. Ini kita bisa pakai t-test atau pakai regresi biasa ya, kita run dua-duanya. Hasilnya itu adalah signifikan ya, signifikan. Ini juga signifikan. Artinya terdapat perbedaan health expenditures-nya ya pada saat kondisi follow up antara desa yang dapat promosi dengan yang nggak dapat promosi. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kita ditanya nih, berapakah persen rumah tangga yang enroll karena promosi acak?
Kita sekarang mau lihat, mau tahu gitu kayak seberapa banyak rumah tangga yang masuk yang dapat PSJK ketika dia tuh dapat promosi gitu kan. Nah, pertama-tama kita ngitungnya tuh cuman ini nih. Kayak nanti kita hitung ya coba kita sum dulu aja kali ya. Sum dulu si NROLP ketika NROLP itu sama dengan 1. Jadi dia mendapatkan program gitu ya. Nah, ini observasinya itu adalah sebanyak 3.855. Nah, tapi sekarang kita mau lihat secara keseluruhan tuh berapa gitu kan si NROLP-nya. Itu kan ini kan dia masuk ke program atau enggak gitu kan. Nah, ini dia masuk ke program gitu ya. Sembarangan 1. Itu kan kalau sembarangan sama nolnya itu yang enggak masuk ke program setelah ada yang promosi gitu ya. Nah, kita pengen tahu ada berapa jumlahnya. Nah, jumlahnya itu ada ini 13.000. Ya, ini tuh totalnya gitu. Total yang masuk program setelah promosi dan nggak masuk program setelah promosi. Jadi ya udah, ini tinggal kita bagi aja gitu antara mereka yang masuk setelah promosi dibagi jumlah keseluruhannya. Nah, hasilnya tuh ini. Nah, terus kita kaliin 100 aja gitu ya untuk mendapatkan persen. Jadi sekitar 29,14% dari sampel masuk ke PSJK ketika mendapatkan promosi. Seperti itu. Nah, habis itu, jelaskan dampak dari PSJK dengan menggunakan informasi yang sudah Anda hitung. Nah, ini tuh berarti kita jawab aja gitu kalau dampak dari PSJK berdasarkan perhitungan sebelumnya menyatakan bahwa rumah tangga yang berlokasi di treatment akan menurunkan pengeluaran kesehatannya sebesar mana tuh yang tadi ya, yang 10. Kan nah ini yang ini sama yang ini. Oke, kesehatannya sebesar kita lihat yang dari sini. Nah, ini ya 4,15 nih 4,5 mana sih 4,15 dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak berlokasi di rumah tangga yang berada gitu ya, berada di kontrol gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, cara lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan IV. Ya, tadi kan kita udah pakai IV ya. Instrumen apa yang tepat untuk digunakan? Si instrumen itu adalah si promotion. Promotion locality. Wait, yang ini tuh jelaskan dampak dari PSJK. Ini kita hitung dulu dong IV-nya. Kita belum hitung IV-nya tadi. Nah, itu dari sini berarti 10,02. Ternyata dampaknya. 10,02. Nah, ini ya. Jadi setelah pakai IV, komennya ini kita ngelihat si health expenditures-nya. Terus dari si NROLP-nya, di mana dia tuh mendapatkan promosi gitu ya ketika setelah adanya program. Oke. Kita lihat lagi ya ini ya 10,02. Jadi
si eh, rumah tangga atau individu ya, individu, rumah tangga, individu, individu dibandingkan dengan individu, individu. Gitu. Oke, jadi kalau pakai IV sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang pakai DID tadi, cuman bedanya adalah kalau IV ya dia pakai variabel si promosi gitu ya. Jadi adanya promosi itu kira-kira bikin orang tuh masuk ikut serta jadi PSJK atau enggak gitu kan. Jadi ya dia pakai variabel lain untuk menghitung dampak. Udah, instrumen apa yang dapat digunakan? Promotion locality, ini adalah si variabel IV-nya sebagai variabel instrumennya, instrumen ya. Terus ditanya apakah instrumen yang Anda gunakan itu sudah baik? Ya sudah baik gitu ya, karena dia berpengaruh signifikan. Karena dia berpengaruh signifikan. Itu. Nah, dua soal yang terakhir itu ditanya gitu. Pertama, kenapa kita nggak pakai RDD dalam melakukan PSJK, dan kenapa juga kita nggak pakai PSM dalam melakukan evaluasi dampak PSJK? Mungkin jawaban yang bisa kita kasih itu adalah di antara dua, apa ya, maksudnya ketika kita melakukan evaluasi dampak ini tuh, kita cuman punya instrumen-instrumen yang memungkinkan untuk menggunakan metode DID ataupun menggunakan metode IV gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat di RDD gitu ya, RDD itu kan dia harus ada semacamnya, dia perlu running variabelnya untuk menentukan si cut off-nya. Dan tadi itu kita nggak ngebahas sama sekali tentang cut off kan, jadi ya kita nggak bisa pakai RDD gitu karena pembahasannya beda gitu. Dataset yang kita punya itu tidak memungkinkan untuk menggunakan RDD gitu karena kita nggak punya cut off, kita nggak punya running variable. PSM, PSM ini tuh kan kita tadi nggak melakukan ini ya, kita nggak membuat metode matching gitu, kita nggak mempasang-pasangkan sampel-sampel antara treatment sama kontrol gitu. Nah, terus si data yang kita punya juga tidak memungkinkan gitu untuk melakukan metode matching atau menentukan metode PSM. Jadi kalian harus ingat-ingat juga gitu ya, kayak RDD itu metodenya seperti apa, PSM itu metodenya seperti apa, IV itu metodenya seperti apa, dan di ID juga metodenya seperti apa. Atau mungkin yang paling kalau misalnya mungkin juga gitu untuk keluar kayak RCT itu metodenya seperti apa. Gitu kan, karena kadang RCT jarang dibahas ya. Karena ya udah gitu. Dia jarang keluar sih. Cuman ya tidak ada yang tidak mungkin. Gitu kan, harus ingat-ingat gitu. Kelima metode tadi itu perbedaan masing-masing itu seperti apa dan bisa dilakukan ketika apa. Saya tulis metode RDD tidak dilakukan karena data set yang digunakan tidak mendukung untuk menggunakan metode ini ya. RDD memerlukan cut off running variable sebagai cut off, dan data ini tidak menyediakan hal tersebut gitu. Terus yang PSM juga sama gitu ya, metode PSM tidak dapat dilakukan karena dataset yang digunakan tidak mendukung untuk menggunakan metode ini. PSM memerlukan metode matching, treatment, dan kontrol, sementara data ini tidak memungkinkan untuk melakukan
hal tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, karena kita udah sampai di akhir soal di 16, mungkin berarti ya segitu aja gitu untuk pembahasan kita hari ini. Ya, semoga ini tuh bisa nge-refresh lagi gitu ya, nge-refresh lagi tentang impact evaluation gitu. Nah, kalau misalnya aku dengar-dengar gitu ya, maksudnya kayak kalau aku dapat review dari teman-teman gitu tentang UTS, kan UTS tuh kayak dia ada materi tentang soalnya, tapi ada statanya juga gitu kan. Nah, karena di sini aku lebih banyak ke statanya, tapi seenggaknya kalian paham gitu konsep untuk menghitung suatu dampak gitu. Misalnya kayak metode awal itu harus apa dulu yang dihitung, terus kemudian apa yang harus dilakukan, dan dilakukan untuk metode-metode si impact evaluation semuanya gitu, kayak DID, IV, RDD, sama PSM. Kayak awal itu harus gimana dulu. Kan kalau misalnya PSM tuh kan kita di praktikum kan emang ngejelasin dulu gitu ya, kayak metode awalnya tuh harus ngapain dulu gitu. Nah, kalian harus review lagi gitu. Kalau untuk RDD itu pertamanya ngapain, IV itu pertamanya ngapain, DID juga itu pertamanya ngapain. Kayak gitu. Jadi mungkin sebelum sebagai penutup gitu ya, sebelum aku tutup ininya express-nya, aku harap UAS yang nanti keluar itu sesuai harapan, dan aku di sini cuman sebagai nge-review aja gitu ya, bukan kayak meramal kemungkinan apa soal yang akan keluar, tapi aku nge-review aja materi tentang impact evaluation gitu ya. Selebihnya tetap ada di kalian gitu ya untuk belajar lebih jauh lagi tentang impact evaluation. Nah, mungkin sebelum aku balik lagi ke teman-teman James, aku mau ngucapin makasih banyak juga ya teman-teman udah meluangkan waktunya untuk express gitu ya, dibandingkan teman-teman lain yang mungkin lagi sedang malam minggu gitu ya. Tapi kalian malam minggu dengan impact evaluation, ya tidak apa-apa. Jadi mungkin terima kasih juga ya buat teman-teman James yang udah mempercayai aku untuk ngajar di SG maupun di Esprep. Makasih banyak ya teman-teman untuk 1 semesternya, dan semoga dengan kalian terus belajar tentang metrik itu semakin menambah gairah kalian untuk terus mempelajari tentang metrik gitu ya. Karena metrik sangat amat banyak potensi topik yang bisa kita asah gitu ya. Mungkin itu sekian dari aku. Semoga nanti lancar UAS-nya, lancar presentasinya, dapat nilai yang bagus dan sesuai ekspektasi kalian. Tetap belajar ya teman-teman, tetap review lagi materinya. Mungkin sekian dari aku. Makasih banyak. Aku balikin lagi ke teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.